Ini adalah Insta360X4R, kamera 360 baru lagi dari Insta360. Lebih ringan, harganya juga lebih terjangkau, tapi apakah kualitasnya bisa menyaingi Insta360X5? Yuk kita bahas. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi belum lama kita ada bahas kamera 360 ya, Insta360X5. Ini salah satu kamera 360 terbaru dari Insta360 yang rilis sekitar 6 bulan lalu. Menurutku ini masih jadi pilihan kamera 360 terbaik sampai saat ini. Tapi sekarang rilis kamera baru lagi, Insta360X4R. Nah, bedanya apa dengan Insta360X5? Yuk kita unbox dulu. Nah, jadi ini adalah Insta360X4R yang starter bundle ya. Di dalamnya tuh ada unit kamera Insta360X4R, terus ada invisible selfie stick yang 114 cm, ada landscape ya, ini untuk pelindung lensa. Kita juga dapat satu baterai cadangan, terus ada buku panduan, kartu garansi, dan juga stiker. Nah, ini dikasih nama Air karena bobotnya tuh ringan, cuma 165 gram. Ini bobot yang sama dengan iPhone Air. Nah, sebagai perbandingan, bobot Insta360X5 ini di 200 gram dan iPhone 17 Pro Max di 230 gram. Yang kalau untuk warnanya sendiri ini nggak cuma hitam ya, tapi juga ada pilihan warna putih. Nah, dibandingin dengan X5, ini lebih ke upgrade-nya X4 ya, yang ada improve di kualitas hasil videonya. Dan juga sekarang lensanya bisa diganti sendiri kalau misalnya lecet atau pecah. Yang desainnya juga lebih compact dan portable ya dari seri X lain, jadi lebih nyaman aja buat dibawa-bawa. Makanya pas traveling kemarin aku bawa ini dan aku pasang dengan foldable 2-in-1 selfie stick yang simple banget ya. Ketika dilipat kayak gini, panjangnya nggak sampai 17 cm. Tapi kalau untuk hasil videonya, ini tetap bisa detail, dynamic range-nya juga luas dan warnanya udah cakep langsung dari kamera. Ini nggak aku edit lagi warnanya. Ya karena X4R ini mirip dengan flagshipnya Insta360X5 ya. Dia bisa merekam 8K 30 fps 360 video, ada HDR dan juga adaptive tune. Yang untuk ukuran sensornya ini juga ada upgrade ya dari X4. Nah, X4R ini membawa sensor 1/1,8 inch. Yang untuk hasilnya di kondisi siang hari, improve dari X4 ke X4R itu kerasa banget ya. Bahkan di mode Tiny Planet kayak gini. Nah, jadi X4R ini punya dynamic range yang lebih luas, detail dari bangunan sampai dedaunan juga lebih tajam, dan warnanya juga lebih hidup guys. Makanya kemarin pas ke Jepang aku bawa X4R ini karena lebih simple tapi hasilnya bisa tetap detail dan bagus ya. Kalian lihat nih, tulisan di gedung-gedung ini masih terlihat jelas. Yang tentu aja yang paling saya suka sama kamera 360 itu bisa punya sudut pandang yang beda dari kamera lainnya ya. Jadi bisa buat Tiny Planet kayak gini, atau untuk ngebuat motion timelapse juga lebih gampang ya, yang menurutku keren banget nih buat diposting di sosial media. Yang memang kamera 360 ini gak ada batasan, jadi hasilnya tergantung kreativitas kita. Nah, lanjut, X4R ini walau harganya lebih terjangkau, lebih ringkes, tapi tetap ngebawa fitur-fitur kelas flagshipnya X5, yang pastinya sekarang lebih tangguh ya, nggak takut lecet, lensanya bisa diganti sendiri. Ini aku udah siap nih untuk lensa penggantinya, yang untuk harganya juga terjangkau ya. Nah, untuk fiturnya ini ada adaptive tone, ini akan otomatis menyeimbangkan exposure serta menyesuaikan kecerahan dan warnanya. Ya, hasilnya langitnya terlihat lebih biru, detailnya lebih tajam, dan transisi cahayanya jadi lebih halus ya. So kita nggak perlu repot lagi adjustment warnanya. Yang selanjutnya ada portrait mode juga. Jadi kamera ini akan otomatis ngenalin wajah. So akan mencerahkan kulit, jadi kulitnya lebih halus, tapi detail di sekitar itu nggak hilang. Keren nih. Yang kalau untuk aplikasi editingnya juga gampang ya, ada auto edit atau flash cut. Ya intinya banyak template yang bisa kita pakai. So lebih ramah juga nih untuk pemula. Nah, buat saya user X5 yang udah punya banyak aksesoris, beberapa juga bisa dipakai di Insta360X4R ini.
Nah, misalnya X4R ini juga bisa ya dikoneksikan ke mic Air atau bisa juga dipasang di foldable 2-in-1 selfie stick. Yang menurutku ini malah cocok banget ya, so lebih gampang masuk tas, simple buat dibawa-bawa. Nah, X4R ini juga udah waterproof nih, bisa up to 15 meter. Dan ini juga udah built-in wind guard ya, aku ada tes nih buat audionya. Nah, ini untuk hasil dari kualitas audionya. Misalnya kita pakai untuk vlogging ya, tanpa mikrofon tambahan. Jadi sebenarnya masih oke juga ya dipakai tanpa mikrofon kalau misalnya untuk vlogging kayak gini. Nah, jadi di sana itu Gunung Fuji guys ya. Tapi sayang banget karena mendung, jadi kita nggak bisa lihat Gunung Fujinya. Harusnya ini jadi tempat yang keren banget. Nah, tes audio barusan aku tuh ada di atas bukit yang sebenarnya cukup ada angin, tapi untuk hasil suaranya bisa tetap jelas. Tapi kalau pengen lebih bagus lagi audionya, ya betternya beli Insta360 Mic Air ini. Nah, kalau untuk baterainya sendiri guys, sayangnya ini nggak bisa ditukar dengan baterai X5 ya, karena ukurannya emang lebih kecil. Yang kalau untuk merekam di resolusi 8K 30 fps, ini bisa up to 88 menit. Dan tentu aja ini juga support dengan Insta360 Plus ya, jadi dia akan otomatis nge-backup ke cloud, jadi filenya tetap aman, bisa kita share ke teman atau bisa edit langsung di cloud. Nah, walaupun X4R ini membawa fitur flagship, tapi harus diakui guys ya, kalau dibandingin dengan Insta360 X5, ini masih paling oke ya untuk kualitas videonya. Ya, karena Insta360 X5 ini pertama di industri yang pakai triple AI chip. Terus juga punya sensor dengan ukuran yang lebih besar, plus ada fitur pure video. Jadi performa low light-nya memang yang terbaik. Nah, untuk S5 ini juga bisa untuk rekam slow-mo ya, resolusi 4K di 120 fps. Yang untuk baterainya juga lebih besar guys ya. Kalau untuk merekam 8K 30 fps, ini bisa up to 115 menit. Nah, S5 ini juga punya beberapa eksklusif aksesoris ya, seperti Invisible Dev Case Pro dan juga ND filter. Nah, untuk kesimpulannya, jadi pilih mana? Insta360 X4R atau Insta360 X5? Ya, sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Kalau Insta360 X5 ini lebih cocok untuk konten kreator profesional yang pengen dapat kualitas video paling tinggi, performa maksimal di kondisi low light, dan juga fleksibilitas penuh. Cocok banget buat yang sering syuting malam atau pengen hasil yang benar-benar premium look. Tapi kalau untuk penggunaan harian, travel vlog, atau casual content, Insta360 X4R ini udah lebih dari cukup ya. Bobotnya ringan, jadi gampang dibawa-bawa, hasil 8K-nya pun juga tajam, fiturnya lengkap, dan pastinya harganya ini lebih terjangkau ya. Cocok buat kalian content creator yang pengen dapat hasil yang bagus tanpa harus ngeluarin budget yang besar. Nah, untuk harganya sendiri guys, resmi Indonesia, Insta360 X5 itu dibanderol di harga 9,9 juta, sedangkan Insta360 X4R harga eksklusif launchingnya di 6,9 juta. Ini kita dapat gratis 1 tahun langganan Insta360 Plus ya. Untuk promo lengkapnya cek deskripsi video. So, tinggal sesuaiin aja preferensi kamu, mau Insta360 X4R atau Insta360 X5. Coba kasih komen di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.